Pace bene, masih di mea culpa. Bacaan dari Markus 8 ayat 27 sampai 33. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Para culprit, saya pikir kalimat yang Yesus katakan ini bisa menjadi refleksi pribadi juga. Tetapi menurutmu, siapakah aku ini? Menurut kamu, siapakah aku ini? Siapakah Yesus? Saya pikir ini bukan pertama kalinya kita dengar Injil ini. Juga bukan pertama kali dibahas di channel ini. Tetapi pertanyaan ini, meskipun kita rasa sudah tahu jawabannya, toh harus ditanyakan lagi berulang-ulang. Untuk mengingatkan, untuk menajamkan, untuk mendalamkan, membuat menjadi lebih dalam pengenalan kita akan Kristus. Karena kadang kita juga bisa melupakan seseorang yang sudah kita kenal. Bisa juga mengabaikan karena ada kenalan-kenalan yang lain. Tetapi perkenalan yang pribadi, yang personal, kiranya melekat, dan apalagi bila kita tahu ini menyangkut kebahagiaan dalam hidup kita, menyangkut nilai dalam perjalanan hidup kita. Siapakah Yesus itu? Yang diminta itu sebenarnya jawaban yang sangat personal. Tentu untuk sanggup dan sampai pada jawaban yang terbaik, toh kita harus punya pengalaman juga memang. Pengalaman personal bersama dengan Yesus. Bukan hanya melulu kata orang yang bisa membuat kita tersesat. Kita juga harus kritis juga terhadap kata orang. Kata siapapun, kata pastor juga, kata pendeta, kata pewarta yang sekarang ini banyak di media sosial. Tidak peduli ada lisensi atau tidak ada lisensi, ada gereja atau tidak ada gereja, semua bisa saja berbicara tentang Kristus dengan banyak motif dan tujuan. Akhirnya akan kembali kepada kita, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Dia yang punya pengalaman bisa menjawab itu. Atau sekurang-kurangnya yang berpengalaman sedikit akan berkata, dia tidak ada artinya bagi saya. Nah, apa jawaban kita untuk pertanyaan itu? Kata orang, kata kamu, siapakah aku ini? Siapakah Yesus itu? Jangan sampai
kita mengenakan pakaian yang kita inginkan kepada Yesus seperti yang Petrus lakukan. Petrus menarik Yesus ke samping sejajar. Bukan hanya sejajar, menegurnya. Seolah-olah Petrus lebih paham. Petrus menegur Yesus. Tetapi akhirnya Yesus mengingatkan Petrus, tidak membiarkan Petrus tersesat begitu. Enyahlah iblis. Semoga juga pelan-pelan, hari demi hari, kita memiliki pengalaman lebih banyak bersama dengan Yesus dengan penuh kesadaran sehingga kita sanggup menjawab pertanyaan, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.